Ingat Bapak Ibu sekalian, saya pernah ingatkan ini dan saya ingatkan selalu dalam pengajian saya. Orang menyesal di hari kiamat ada 3 golongan. Ada yang menyesal abadi selamanya, karena nggak bisa diperbaikin lagi, itu orang kafir, musyrik, dan orang munafik. Karena mereka khalidina fiha dalam neraka, kekal selamanya dalam neraka. Ada golongan kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang selalu buat dosa tidak sempat taubat. Nanti mereka karena timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya, masuk neraka dulu. Nanti baru dikeluarkan, setelah bersih baru masuk ke surga. Tapi ini menyesal juga, karena dia sempat masuk ke neraka, disiksa dulu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan Muhammad hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Maka itu berat sekali. Nah, penyesalan yang ketiga adalah orang yang masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Tetapi dia pada saat masuk surga, dia tahu kalau dia dulu sholat duha, kalau dia dulu menjaga sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah sholat wajib ya. Kalau dia dulu sholat malam, kalau dia dulu baca beberapa ayat Al-Quran setiap hari, kalau dia hadir di majelis ilmu yang diundang oleh teman-temannya, kalau dia berkesempatan maksimal bakti sama orang tua yang masih hidup dan setelah meninggal pun tetap dia lakukan apa yang bisa membakti. Berarti dia selalu sedekah, selalu bantu orang susah, selalu jenguk orang sakit. Dia kalau lakukan itu, dia akan dapat derajat yang ini. Derajat itu dia bisa lihat tinggi gitu ya. Tapi karena dia dulu malas-malesan, udahlah nanti aja, gampang, ditunda-tunda, akhirnya dia nggak dapat, dia turun derajatnya. Di situ juga dia menyesal. Tapi penyesalannya tidak ada manfaatnya. Sama nggak Bu, Bapak sekalian? Kalau misalnya ibu dan bapak punya seorang teman, kita hitung sepekan aja, nggak usah panjang-panjang waktunya, sepekan aja. Misal ibu dan bapak, kita kasih inisial A dan teman bapak ibu inisialnya B. Si B ini 1 pekan nih, mulai Senin ke Ahad lah, atau Senin ke Senin lagi. Hari Senin itu mulai dia sholat sunnah semuanya yang berhubungan dengan sholat wajib. Qobliyah subuh, kan ba'diyah subuh nggak ada ya, kita dilarang sholat. Kemudian sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Ini selain sholat wajib, wajib sudah pasti dijaga. Asar qobliyahnya 4, ba'diyah asar tidak ada karena kita dilarang juga sholat. Qobliyah dan ba'diyah maghrib ada, dan juga qobliyah dan ba'diyah isya. Misal, teman bapak ibu yang si B ini mengerjakan itu. Sementara ibu tidak dan bapak tidak. Nah sudahlah, gampang kan sholat sunnah, wajibnya aja misalnya. Hari itu kita sudah ketinggalan 2 rakaat sunnatul fajr, 2 rakaat duha, 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah dan qobliyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Tambah lagi kalau dia sholat tahajud, anggaplah 2 rakaat aja. Si B ini mengerjakannya. Berapa rakaat selisih antara kita sama orang ini? Dalam 1 hari, kalau kali 1 minggu, akumulasi luar biasa. Zikir habis sholat 33 kali subhanallah. Kadang-kadang itu ringan sekali, tapi kita tidak mau lakukan. Kadang-kadang bisikan syaitan membuat kita meninggalkan. Sudahlah, gampang. Kalau kita si A ini tidak kerjakan, si B mengerjakannya. Satu hari saja 5 waktu sholat. Duhur dia baca 33 subhanallah. Berarti kalau dia baca sampai isya 33 kali 5. Kan itu. Alhamdulillah 33 dikali 5. Allahu Akbar 33 dikali 5. Berapa ratus ribuan pahala dia dapatkan yang kita tidak dapat. Misal si B habis sholat menjalankan hadis Nabi SAW. Ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Anggap dia baca 5 waktu sholat, berarti 5 kali baca ayat kursi. Mungkin bapak ibu tidak baca ayat kursi. Sudah selisih 5 kali. Jaminan surga yang dia bisa dapat, kita nggak bisa dapat. Ini banyak sekali nih. Belum sedekahnya, belum baca Qur'annya, belum juga orang sakitnya, belum bakti orang tuanya. Banyak sekali. Makanya pernah di masa Nabi SAW ada orang meninggal. Disebutkan dalam riwayat ini 40 malam selisihnya. Yang satu meninggal lebih soleh daripada yang meninggal setelahnya. Tapi 40 malam kemudian meninggal orang yang tidak sesoleh orang yang awal meninggal gitu. Lalu Nabi SAW waktu sholatin tanya sahabat-sahabatnya, nih kira-kira menurut kalian bagaimana orang ini dibandingkan temannya yang lalu? Kata mereka, semoga saja dia bisa sama dengan saudaranya yang itu, yang meninggal lebih soleh sebelumnya. Kata Nabi SAW, mana kalian dari sholatnya orang ini yang dia bisa kerjakan selama 40 hari itu, yang temannya sudah meninggal tidak bisa kerjakan. Dan itu sudah cukup untuk membedakan antara derajat dia sama saudaranya itu di surga antara langit sama bumi.
Dalam riwayat lain, ini pernah juga kita sampaikan, saya ingatkan lagi, ada 2 orang selisih meninggalnya cuma 1 pekan Bapak Ibu sekalian. Yang satu mati syahid, yang satunya meninggal mati biasa di atas ranjang, sepekan saja selisihnya. Waktu Nabi SAW sholati jenazah yang kedua yang bukan mati syahid, Nabi tanya, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang ini dibanding temannya meninggal sepekan yang lalu? Kata orang-orang di situ, tentu saja yang lalu lebih tinggi derajatnya. Semoga saja ini dengan persahabatannya Allah sama-samakan di surga. Apa kata Nabi SAW? Sungguh yang baru kalian sholati sekarang yang mati biasa bukan mati syahid, derajatnya di surga dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu yang mati syahid itu antara langit sama bumi. Lebih tinggi yang ini karena sempat sholat 1 pekan. Itu ibadah luar biasa. Ya. Jadi harus kita betul-betul fahami masalah ini.